dengan rombongannya melewati Gunung Sinai, dia datang kepada Musa. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel tinggal di Gunung Sinai, di dekat gunung itu selama 2 tahun lamanya. Jadi 3 bulan dari perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai, 3 bulan, baru kemudian mereka tinggal di sana selama 2 tahun. Dan di sana mereka menerima firman Tuhan, 10 firman Tuhan dan aturan-aturan di antara bangsa Israel supaya tertib. Mereka menerimanya, hampir semuanya itu di Gunung Sinai, di bawah gunung Allah itu. Jadi Jethro mengamati bagaimana Musa memimpin dan mengadili perkara bangsa Israel. Musa memimpin dan mengurus perkara bangsa Israel sendirian. Wah, ini luar biasa ya. Sendirian. Jethro menasihati Musa bagaimana memimpin dengan cara yang lebih baik. Caranya bagaimana? Tidak baik melakukan tugas dan tanggung jawab sendirian, dan akan sangat melelahkan. Ini tadi sudah dibacakan ya kan? Tugas Musa, kata Jethro, dan Jethro sangat mengerti bagaimana hubungan antara Musa bangsa Israel dengan Allah yang mereka sembah. Tugas Musa untuk itu sebaiknya mewakili bangsa Israel kepada Allah. Itu tugas utamanya, mewakili bangsa Israel kepada Allah. Apa yang mereka minta dan mohon kepada Allah, itulah tugas Musa untuk mewakili, menyampaikannya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi yang pertama permohonan bangsa Israel kepada Allah, baru kemudian apa kehendak Allah kepada bangsa Israel dari atas ke bawah, itu yang harus dilakukan oleh Musa sebagai tugasnya. Jadi itu harus diajarkan bahwa segala sesuatu yang dikehendaki Allah yang harus bangsa Israel lakukan, dan itu menjadi tugas Musa. Jadi timbal balik ya kan, dari bawah ke atas, dari bangsa Israel kepada Allah, dan apa yang kehendak Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel, itu menjadi tugas utama Musa. Kemudian Jethro mengusulkan metode ini. Cari dan pilihlah dari antara bangsa Israel orang-orang yang agak merah saya bikin, karena ini pilihan yang akan dianggap oleh Allah orang yang tepat menjadi pemimpin. Cakap, kemudian takut akan Allah, dapat dipercaya, tidak mengejar uang dan suap. Nah ini, cakap artinya mampu, berkapasitas cukup untuk menjadi pemimpin. Takut akan Allah artinya tidak takut kepada atasan sebagai manusia, tapi kepada Allah. Karena kalau atasan sebagai manusia tidak akan mampu melihat setiap saat apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi Allah bisa melihat. Kalau takut akan Allah, otomatis akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian tidak akan mengejar uang dan suap, tidak mengharapkan suap. Kemudian Jethro mengatakan, tempatkan mereka yang sudah dipilih ini, tempatkan mereka menjadi pemimpin 1.000 orang. Jadi dikelompokkan menjadi 1.000. Kalau umpamanya
600.000 itu kira-kira jumlah bangsa Israel yang berangkat dari Mesir ke Kanaan. Kalau 600.000 berarti 600 orang. 600 orang pemimpin. Dari 1.000 ini dipilih lagi pemimpin yang lebih, boleh dikatakan kalau secara hierarkis lebih rendah, pemimpin 100 orang. Yang 1.000 ini 10 pemimpin. Kemudian yang 100 orang ini, dari 100 orang ini, diantaranya dipilih lagi 2 orang untuk memimpin setiap 50 orang. Diperkecil lagi. Dan pemimpin 10 orang. Jadi yang 50 dibagi menjadi 5 supaya mereka bisa memimpin masing-masing 10 orang. Jadi kelompok lebih besar, kelompok paling kecil, kelompok 10 orang. Kepemimpinan yang bertingkat, ya kan? Ini jadi Jethro membuat metode kepemimpinan yang bertingkat dengan sistem sel dari kelompok yang paling kecil sampai paling besar. Dan Musa sebagai pemimpin semuanya, ya kan? Jadi pemimpin 1.000, 100, 50, 10 semuanya dipimpin oleh Musa sebagai semacam pucuk pimpinanlah yang mewakili mereka kepada Allah dan juga sebaliknya. Jadi dengan demikian Musa tidak harus mengurus hal-hal kecil, hal-hal sepele, tapi bersama-sama dengan pemimpin kelompok memikul tanggung jawab. Jadi bisa dikontrol bagaimana kelompokmu yang 10 orang, yang gitu ya. Yang 50 gimana? 100 gimana? Yang 1.000 bagaimana? Jadi aman semua, gitu ya. Jadi tidak harus berlelah-lelah untuk mengurus sendirian. Dan ternyata Musa mendengar dan menjalankan nasihat mertuanya Jethro dengan mengangkat para hakim-hakim sebagai pemimpin umum. Kalau di Alkitab disebutkan pemimpin ini hakim, karena mereka bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang timbul di antara bangsa Israel. Hakim sekaligus sebagai pemimpin. Dengan demikian, atas usul Jethro, Musa mulai melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bertanggung jawab, untuk memimpin seluruh bangsa Israel. Tidak saja tentu saja meringankan Musa, tapi juga jauh ternyata lebih efektif dan bisa dikontrol semuanya karena semakin banyak orang yang bersama Musa bertanggung jawab. Dan ini semua menjadi metode kepemimpinan Musa sampai di tanah Moab, di mana dia akan mati, dan kemudian dilanjutkan kepemimpinan bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan yang dipimpin oleh Joshua, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa dalam kehidupannya, ini memang dia terlatih betul-betul, ya kan? Dalam banyak organisasi, saudara, banyak organisasi sosial atau perusahaan, dalam banyak organisasi sistem sel seperti yang diajarkan Jethro dilakukan, dan ternyata sangat efektif dan lebih berdampak ya terhadap kepemimpinan itu. Dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan gereja, ini sistem Jethro sangat banyak dipakai dengan sebutan Jethro system, gitu ya. Jadi pembagian kelompok-kelompok sel, kelompok-kelompok kecil di dalam gereja. Baru kemudian ya di seluruh dunia organisasi-organisasi juga memakai sistem seperti ini.
GPKP, karena saya dari GPKP, saya izinkan saya memberi contoh dari GPKP. GPKP juga sudah lama memperkenalkan sistem ini dalam bentuk kelompok perpuluhan jauh-jauh pertanian. Jadi sudah ditetapkan berapa keluarga yang menjadi anggota satu kelompok perpuluhan jauh-jauh. Kemudian perpuluhan jauh-jauh ini pamannya 30 rumah tangga, kan gitu ya, 30 rumah tangga. Di sana akan ada dipilih 2/2 1 diaken, gitu kan? Pelayan 3 orang. Jadi masing-masing pelayan bertanggung jawab 10 keluarga atau lebih. Biasanya lebih, ya kan? Biasanya lebih. Nggak disiplin sekali masyarakat ini. Mekar kalian PJJ-nya berpuluh jauh mekar. Kami masih senang kok bersama-sama gitu kan. Masih senang, tapi tidak efektif lagi pelayanannya, kan gitu ya. Saya sebenarnya harus dimekarkan. Soalnya ada di tanda gereja untuk dimekarkan supaya bisa 25 sampai 30 keluarga untuk satu kelompok. Kemudian perpuluhan jauh-jauh bisa dibagi lagi menjadi kelompok perkunjungan rumah tangga. Kan gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk perkunjungan rumah tangga? Sianu. Jadi berdua diaken, pelayan ini memilih 1-2 orang anggota untuk bisa melakukan perkunjungan rumah tangga. Pemuda, kalau GPKP disebut permata, mengikuti cara yang diperkenalkan oleh Perkantas. Ya, perkumpulan antar kampus, ya kan, perkumpulan Kristen antar kampus dengan nama KTB, kelompok tumbuh bersama namanya gitu ya. Ini di kalangan pemuda. Jadi bagaimana itu dilakukan? Dalam model kelompok tumbuh bersama, seseorang dipilih menjadi pemimpin untuk sekitar 5 orang, ya kan? Pemimpin ini bertindak sebagai kakak rohani atau bapak rohani, pembimbing rohani, sekalian menjadi penasehat untuk anggota kelompoknya. Nah, jadi makin kecil makin efektif, makin kecil dan juga akan semakin intensif hubungan relasi antara satu dengan yang lain. Kalau kelompok besar, kadang-kadang sedikit ya. Meskipun banyak keluarga yang tidak hadir, nggak terasa karena rumah sudah penuh gitu ya. Sebenarnya nggak muat lagi kalau disebutkan perpuluhan jauh-jauh ngumpul di rumah anggota jemaat. Dengan nama KTB, tidak semua permata pemuda sependapat. Katanya yang diciptakan oleh kelompok lain. Nama tidak penting, tapi apa yang kita lakukan terhadap apa yang kita lakukan seperti yang dinasihatkan oleh Jethro kepada Musa, itu yang kita lakukan. Sangat alkitabiah. Sistem Jethro ini baik sekali dalam hal pembinaan dan kepemimpinan yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Perjanjian Lama tentang Musa ini, kita akan banyak belajar tentang kepemimpinan, mengenai intelijen juga ya kan. Musa ini sangat ahli di bidang ini. Dalam setiap organisasi, baik duniawi maupun kerohanian, gereja atau seperti kumpulan kita di sini, juga akan sangat baik kalau sistem ini dipakai. Makin banyak orang yang bertanggung jawab. Pokoknya selain yang 4 tadi, pokoknya ada lagi sub yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Dibentuk kelompok-kelompok kecil yang pemimpinnya dipilih barangkali secara gantian, gitu ya. Periodenya dapat disepakati bersama setahun sekali, pokoknya. Tidak sampai kepada 1
satu kesimpulan. Musa yang rendah hati. Mengapa Musa mampu menerima nasihat dari Jethro mertuanya meskipun bukan orang yang percaya kepada Allah, bukan dari kelompoknya, bukan dari bangsa Israel, tapi justru dari orang asing. Musa dengan rendah hati dapat menerima kritik dan perbaikan. Musa sudah dipersiapkan sebenarnya oleh Allah sejak lahir untuk menjadi pemimpin. Ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya, ini luar biasa. Sudah dipersiapkan oleh Allah melalui keputusan Firaun pada waktu Musa belum lahir. Kan? Semua anak laki-laki harus dibunuh. Itu perintah Raja Firaun. Karena bangsa Israel semakin banyak di Mesir. Tetapi Firaun mengatakan anak-anak perempuan bolehlah dibiarkan hidup. Tapi anak laki-laki yang membuahi perempuan harus lenyap dari tanah Mesir. Kan begitu ya. Ketika Musa lahir dan setelah berumur 3 bulan, ibunya menyembunyikannya di antara pohon-pohon teberau di tepi sungai Nil. Karena anak ini sangat tampan, rupanya ibunya tidak rela kalau nanti dirazia oleh tentara Mesir, didapati bahwa anaknya laki-laki, kemudian dia menyembunyikannya di antara pohon-pohon teberau dan merakit satu perahu kecil dan Musa ditempatkan di sana. Ternyata rupanya tempat Musa disembunyikan tidak begitu jauh dari tempat mandi putri Firaun, kan begitu ya. Musa ditemukan oleh putri Firaun itu dan membawa dan membesarkannya di istana Firaun. Ini kehendak Tuhan. Jadi Musa yang adalah orang asing, adalah orang yang dari kelompok minoritas di Mesir, ya kan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan Musa, untuk kemudian disuruh memimpin bangsa pilihan Allah dari Mesir ke tanah Allah. Jadi Musa di istana Firaun ini kehendak Allah, di mana Musa menjadi bermental. Kalau dididik di istana, dididik di istana raja, kehidupan raja, mentalitasnya juga mentalitas raja, kan begitu ya. Tidak ada minder-mindernya, dia pintar lagi kan gitu kan. Jadi disiapkan oleh Tuhan dari kecil sampai besar. Jadi bukan, kita tidak boleh sembarangan mengatakan kalau sudah dipilih Tuhan siapapun bisa gitu ya. Ternyata enggak kan, Tuhan mempersiapkannya, mulai ya dilatih. Ya kalaupun ganti Musa juga dilatih oleh Tuhan, mulai di tengah perjalanan memimpin perang, kan begitu ya. Menjadi mata-mata, jadi baru memimpin perang, baru bisa layak memimpin. Jadi Tuhan juga sangat rasional ya kan, bukan memakai kekuatannya saja. Kan bisa saja dijadikan oleh Tuhan, kaulah yang mimpin gitu ya. Aku yang menjaga kau nanti, apa yang ngajarin kau gitu ya. Tapi enggak, dia harus harus ada pengetahuan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menempatkan Musa di istana Firaun sendiri, di istana raja yang membenci bangsa Israel.
Karena udah ditakuti katanya. Orang Israel di Mesir sudah ditakuti. Sekarang ada buku yang populer, ya kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yahudi, Sejarah dan Bangsa Pilihan. Terus ada catatan kecil di bawah, yang dibenci, ya kan? Dibenci banyak orang, tidak disukai, tapi juga ditakuti, begitu ya? Karena memang siapa yang bisa lepas dari orang Yahudi sekarang? Seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu punya handphone kan? Punya? Punya ya. Kami tadi pakai juga di situ selfie dengan Pak Barus, ya kan? Dengan Durang itu kamera itu buatan Israel. Kamera handphone itu buatan Israel. Walaupun membenci harus kita pakai produksinya kan gitu ya. Mesin daripada handphone kita Android juga buatan mereka, ya kan? Sehingga pada waktu beberapa tahun yang saya pikir baru 2 tahun atau 1 tahun yang lewat, pemerintah Indonesia mengatakan jangan beli produksi Israel. Ternyata setelah diteliti nggak ada yang bisa lepas dari produksi Israel. Saya sendiri memakai metode pengobatan Israel pada waktu saya sakit kanker kelenjar getah bening. Metode pengobatan kemoterapi penemuan mereka. Nggak ada yang bisa lepas. Mereka menjadi berkat. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, memakai metode mereka. Siapa yang akan transfusi darah harus mengetahui golongan darah. Siapapun yang mau golongan darah, mereka juga. Ya, berkat yang besar kan untuk umat manusia. Memang kecil, tapi ditakuti artinya kalau mereka tidak mencipta lagi ya gawat juga kita kan gitu ya. Saya juga suka pakai celana jeans. Siapa penemu jeans? Orang Yahudi. Tahun 1865 seorang keluarga Yahudi dari Munich di Jerman pindah ke Amerika. Kemudian mereka menciptakan Levi Strauss. Itu marga Yahudi itu. Strauss itu Levi, suku Levi Strauss itu jeans buatan Yahudi. Kan gitu. Coca-Cola, Fanta. Wah, dulu di Lebanon itu jangan cola Fanta. Produksi Amerika. Jadi jeansnya bukan buatan Tanah Abang ya pendeta ya? Udah di luar, kawin berapa gitu ya. Nah, oke. Jadi saya melihat iklan Levi Strauss, pertama diciptakan Levi Strauss itu di Amerika. Iklannya bang, lucunya celana jeansnya ini diberdirikan tanpa dipakai. Wah, diri celana jeansnya di atas meja, keras, kuat sekali gitu ya. Jadi tanpa dipakai pun dia berdiri sendiri. Wah, itu iklan yang pertama. Wah, akhirnya dipakai oleh para gembala karena nggak dicuci-cuci pun, ya aman dia gitu. Sampai terasa dingin, nggak apa-apa, nggak kelihatan kotor kan gitu. Mungkin kalau udah paut sedikit kita cuci lah, gitu ya. Tapi kalau penglihatan masih aman kan gitu. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Yesus Kristus, mereka ini memang yang bangsa pilihan lah, bangsa pilihan. Banyak temuan-temuan yang lain. Saya ada satu buku namanya dalam bahasa Jerman katanya Deutschland ohne Juden. Apakah mungkin Jerman tanpa orang Yahudi? Wah, ternyata di kesimpulannya di bagian akhir tidak bisa.
Karena sampai tahun 36 setengah dari penerima hadiah Nobel, mulai tahun 1901 ada hadiah Nobel, hampir separuh keturunan Yahudi yang mendapatkannya. Nah, Pak, bisa dibayangkan bagaimana kita tidak bisa lepas. Pak Pendeta, sepanjang jalan Tamrin Jakarta itu, waktu saya Wakapolda Metro, 80% itu orang Yahudi yang punya. Oh gitu ya. Barangkali dia kan. Nah, jadi pokoknya pemodal yang masuk ke Indonesia juga itu kita tidak hitung ya. Pemodal, investor yang masuk ke Indonesia itu kita tidak tahu dari mana. Tapi yang penting bahwa pasti dan banyak yang ada datanya ini pemiliknya orang Yahudi. Gitu ya. Mereka hidup sederhana walaupun banyak uangnya. Malah satu tokoh investor dunia, dia tidak punya rumah, dia ngontrak rumah. Ngapain di rumah katanya? Ini lebih merdeka saya, tidak perlu kesana kemari. Nanti kalau tidak suka lagi, sewa lagi yang lain. Padahal uangnya banyak. Kalau orang kita, wah itu harus rumah harus ada, tanah harus ada, mobil harus ada, kan gitu ya. Garasi besar. Gitu kan. Supaya apa namanya? Supaya benteng. Gengsi gitu ya. Nah, mereka tidak perlu gengsi. Nah, saudara-saudara, Tuhan bekerja untuk membentuk Musa di istana raja menjadi pemimpin yang baik, dididik secara aristokratis, secara kerajaan dengan kebiasaan orang Mesir. Jadi dia mengenal bangsanya dan mengenal bangsanya yang dia pimpin dan mengenal bangsa yang memperbudak mereka. Dan Tuhan membentuk pemimpin pilihannya di tempat penindas bangsa Israel, bangsa pilihannya itu sendiri. Jadi hebat. Musa memiliki alasan untuk tinggi hati sebagai pemimpin yang terhati. Sebenarnya ya kan? Dia bisa menyombongkan diri sebenarnya. Alasan cukup, dibesarkan di istana, mampu, kapasitasnya cukup, terlatih. Tapi ternyata dia tidak. Tapi Musa dengan rendah hati mampu mendengar dan mengikuti mertuanya yang sama sekali tidak mengenal Allah. Ya kan? Jadi jangan anggap enteng sama siapapun. Ya kan? Sudah hebat pun ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi jangan anggap enteng. Pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari setiap orang. Ya kan? Rendah hati. Musa percaya bahwa Tuhan juga berperan mempertemukan Musa dengan Jethro yang adiknya menjadi ketuanya. Kecantol sama anaknya. Gitu. Akhirnya terpakai juga kehebatan mertuanya Jethro untuk kepemimpinan. Dengan rendah hati Musa mengikuti nasihat yang bijaksana dan efektif dari Jethro. Karakter Musa menjadi teladan kita meskipun kita sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Juga mungkin dengan jabatan tinggi kita harus tetap rendah hati. Kita diajar untuk mau mendengar dan rendah hati dan belajar seumur hidup. Jangan kamu pikir kamu sudah tua, sudah tua, kalian itu yang muda-muda. Enggak. Tapi sampai tua, ya, sampai Tuhan memanggil kita datang kepadanya, kita belajar terus banyak yang kita harus belajar. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bujur, saudara-saudara.